Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama lagi-lagi marah dengan aksi ugal-ugalan pengemudi Metro Mini. Sebelumnya sebuah Metro Mini jurusan Ciledug Grogol terlibat kecelakaan hingga menewaskan 2 orang di daerah Meruya, Jakarta Barat pada Rabu pagi kemarin. Kasus kecelakaan akibat ulah ugal-ugalan supir Metro Mini kembali terjadi. Rabu pagi kemarin, sebuah Metro Mini jurusan Ciledug Grogol terlibat kecelakaan hingga menewaskan 1 orang di daerah Meruya, Jakarta Barat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok pun geram dengan ulah ugal-ugalan pengemudi Metro Mini. Ahok geram karena selama ini Pemprov telah mengandangkan lebih dari 1.600 Metro Mini yang tidak layak jalan. Ahok berjanji akan menyelidiki apakah ada orang yang sengaja melepaskan kembali Metro Mini yang telah dikandangkan hingga Metro Mini kembali marak berada di jalan raya ibu kota. Dishub Sudin ini menangkapin Metro Mini, apa cuma bohongin saya? Udah ditangkap, dikeluarin lagi, tangkap, keluarin lagi. Dan kalau dalam hitungan saya, harusnya udah tangkap gitu banyak, udah nggak kelihatan Metro Mini lagi di jalan. Nah kalau masih ada yang keluar, berarti kan udah kandangin keluar lagi, karena keluar lagi, saya lagi selidikin. Saya ingin minta nomor plat nomornya yang dikandangin mana aja. Saya sih mau segera dihapus. Jadi kan di lapangan kan katanya ada oknum aparat datang minta lepasin, macam-macam kayak gitu, ada backing-backingan. Udah Metro Mini diselesain aja lah saya pikir. Sebelumnya, Metro Mini 92 jurusan Ciledug Grogol yang melaju dalam kecepatan tinggi mengalami remblong di daerah Meruya, Jakarta Barat. Akibatnya, seorang ibu terluka dan anaknya yang hendak menyeberang jalan meninggal dunia akibat kecelakaan itu. Dari Jakarta, Fahmi Dwi Sutrisno, Rizky Ferdiansyah, TV One mengabarkan. Ya, Syirah, paling tidak dalam rentan waktu 1 bulan ke belakang gitu banyak sekali kecelakaan-kecelakaan yang ditimbulkan oleh angkutan umum seperti Metro Mini gitu ya, di beberapa daerah di Jakarta. Dan ini nih, Metro Mini jurusan Ciledug Grogol menabrak sebuah tiang dan menimpa siswa SD hingga tewas. Bang. Denny Iriawan, sopir Metro Mini yang menabrak siswa SD hingga tewas di kawasan Meruya Utara, Jakarta Barat, membantah melaju kencang dan berebut penumpang dengan angkot. Ia berdalih kecelakaan terjadi dikarenakan menghindari tabrakan dengan mobil pribadi. Akibatnya Metro Mini menabrak tiang listrik hingga akhirnya menimpa korban dan angkot. Ceritanya pagi-pagi kejadiannya. Abang karena rem nggak dapet ngerem. Oh, nggak dapet ngerem tadi. Saya bawa kiri ngantem. Emang pas itu remnya emang blong gitu. Kalau nggak keburu ngerem, makanya saya langsung banting kiri. Itu lagi berebutan penumpang atau gimana? Enggak, habis naikin sewa. Habis naikin sewa? Iya. Remnya blong atau gimana tuh bang? Iya, Itu kenceng banget bang, abang tadi jalannya. Enggak, soalnya habis naikin sewa. Naikin sewa. Terus menghindarin apa bang sampai rem blong gitu bang? Menghindarin apa sampai Pribadi. kalau pribadi? Iya. Terus keinjak gasnya? Enggak. Langsung nyeruduk KWK ya? Nyeruduk tiang listrik dulu terus? Karena robo baru KWK. Itu korban lagi pas mau naik KWK. Naik KWK. Karena di ban tiang listrik kan gitu. Sementara itu, polisi menyatakan akan melakukan pemeriksaan kecepatan Metro Mini di saat kecelakaan terjadi. Polisi juga perlu mencocokkan keterangan sopir Metro Mini dengan sopir angkot serta saksi mata di lokasi kejadian. Kecelakaan yang menewaskan siswa SD bernama Azam Flamboyan terjadi Rabu pagi. Saat itu korban bersama ibunya menunggu angkot untuk berangkat sekolah. Metro Mini 95 jurusan Ciledug Grogol menabrak korban hingga tewas dan melukai ibu korban. Hingga saat ini Muntasi, ibu korban, masih dirawat di Rumah Sakit Permata Hijau. Muntasi mengalami luka di kepala dan patah tulang punggung. Dari Jakarta, Ong Suhirman, TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar selanjutnya, pemirsa. Menjelang Hari Raya Natal, kenaikan harga sembako terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Akibatnya pedagang mengeluh karena mengalami penurunan pendapatan. Seperti biasa menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Di Pasar Depok Jaya, Pancoran Mas Depok, Jawa Barat, kenaikan harga yang signifikan terlihat pada sayur mayur seperti bawang merah, tomat, hingga kentang.
Bawang merah misalnya, jika sebelumnya dijual dengan harga Rp28.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara untuk cabai merah dan cabai keriting naik Rp10.000 menjadi Rp40.000. Sementara tomat, kentang dan wortel serta telur ayam mengalami kenaikan Rp5.000 dari harga sebelumnya. Di pasar tradisional Soponyono, Surabaya, Jawa Timur, sejumlah kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan harga hingga 50%. Yang mengalami kenaikan diantaranya adalah bawang merah, sayur mayur, tomat, dan cabai merah. Menurut sejumlah pedagang, kenaikan harga sembako terjadi setiap akhir tahun menjelang Natal dan Tahun Baru. Apalagi curah hujan yang tinggi di sejumlah daerah menyebabkan harga sayur mayur dan bawang melambung tinggi. Pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menekan harga kebutuhan pokok yang melonjak di pasaran. Sementara itu di Jember, cuaca yang tidak menentu memicu kenaikan harga cabai. Jika sebelumnya harga per kilogram cabai besar hanya Rp2.500 per kilogram, kini mencapai Rp20.000 per kilogram di kalangan petani dan Rp30.000 per kilogram di pasaran. Pemicu kenaikan harga cabai besar tersebut akibat cuaca ekstrim, di mana udara yang semula panas mendadak hujan. Tanaman cabai pun mudah terserang hama dan penyakit hingga akhirnya gagal panen. Kemungkinan besar harga cabai akan terus merangkak naik. Tim TV One mengabarkan. Selanjutnya ada kabar terkait aparat kepolisian yang terbanggi besar Lampung Tengah. Lampung menggelar razia minuman keras di sejumlah tempat. Puluhan minuman keras dari berbagai merek berhasil diamankan petugas dari toko dan warung pinggir jalan. Satu persatu warung yang dicurigai menjual minuman keras digeledah aparat kepolisian Polsek Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Lampung. Hasilnya, petugas menemukan sejumlah kardus yang berisi ratusan botol minuman keras. Dalam razia operasi antik menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru ini, petugas juga menggeledah sejumlah warung yang diduga menjual minuman keras tradisional seperti tuak. Aparat mengamankan puluhan liter tuak dan puluhan dus miras dari berbagai merek. Jajaran kita berhasil mengamankan beberapa ratus minuman keras maupun tuak yang terdiri dari beberapa jenis. Dan kita amankan dari beberapa tempat di wilayah hukum Polsek Terbanggi Besar. Polisi juga langsung membawa pemilik usaha ke Mapolsek Terbanggi Besar untuk didata dan diberikan pengarahan oleh petugas. Razia ini akan terus dilakukan hingga Tahun Baru untuk mencegah aksi kriminalitas. Dari Lampung Tengah, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memarahi seorang pengusaha hotel yang dinilai melanggar fungsi bangunan. Emosi Ahok meledak setelah pengusaha hotel itu mendesak Ahok memperpanjang izin usahanya. Makanya sekarang saya tanya, hotel Anda masih jalan. Cuma suratnya bilang sampai 2017. Aku lagi cari aturan supaya sampai 2019 selesai rubah bedanya, paham nggak? Paham nggak sekarang? Undang-undang mengatur 5 tahun baru boleh keubah, 2014 sampai 2019. Kalau nggak boleh penjara. Gua ini kerja baik aja mau dipenjarin orang. Makanya 2019 mau ubah peruntukan lu. Tapi aku sambil nyambung sementaranya nggak bisa sampai 2019. Karena peraturan cuma boleh 2 tahun. Makanya 2017. Nah 2017-2019 gimana? Urusan kedua. Kita sambung lagi. Tapi 2019 gua ubah semua. Lu ngerti nggak lu? Nanti nggak saya tinggal ini. Pajak gua tutup. Udah seperti lu kasih tau teman-teman lu semua. Penangan saya. Ingatin aja, 10% lu nyolong uang rakyat gua tutup. Ahok naik pitam. Gubernur DKI Jakarta itu lagi-lagi tak bisa menahan emosi.
Kali ini saat berhadapan dengan pengusaha hotel di Mangga Besar, Handoyo, yang memprotes perpanjangan izin hotelnya hanya hingga tahun 2017 karena berada di zona permukiman. Sekarang saya mau ketemu nih, jadi waktu kami meresmikan peraturan yang udah melanggar kan mau saya benerin nih. Awalnya Ahok menanggapi dengan santai dan mengatakan akan mengkaji sesuai aturan. Namun, karena Handoyo terus ngotot dan mendesak Ahok memperpanjang izin hotelnya hingga 2019, gubernur yang terkenal temperamental itu pun akhirnya gusar. Anda dengerin saya jelasin baik-baik ya. Dari usahanya bagaimana? Kan salah peruntukan. Dia boleh nggak kita kasih perubahan peruntukan? Ya nggak boleh dong. Sekarang, kan perda. Terus izinnya dicabut. Ya nggak bisa kita kasih izin. Nah di situ ada gubernur punya hak memberikan toleransi 2 tahun untuk operasional. Ada pergub yang mengatur. Nah dia ngotot, dia mau langsung diubah. Ini kan ngeyel banget karena saya udah bantuin Anda gitu loh. Ngeyel dari tadi gitu loh. Ngotot. Meski dalam kondisi emosional, Ahok tetap meladeni warga yang ingin berfoto dengannya. Sementara terkait maraknya pelanggaran fungsi bangunan di lahan permukiman yang dijadikan usaha, Ahok akan membuat perda baru perihal peruntukan lahan dan pajak hotel. Dari Jakarta, Fahmi Dwi Sutrisno, Rian Syahrul, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, sementara itu pengosongan 300 bangunan liar yang berdiri di atas tanah negara Jalan Angkasa Kemayoran Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Para pemilik bangunan mengamuk dan melempari petugas dengan batu dan air cabai. Bentrokan antara warga dan petugas pecah saat proses pengosongan bangunan liar di Kemayoran Jakarta Pusat. Para penghuni bangunan liar yang pekerjaan sehari-harinya merupakan pedagang kaki lima dihadang petugas dengan melempari batu dan air cabai. Aparat kepolisian yang datang langsung membuang tembakan gas air mata, masa pun bubar. Mereka menolak bangunan yang mereka tempati dibongkar petugas dengan alasan tak ada pemberitahuan. Biasa protes, orang disingkirin protes biasa gitu, itu kan lumrah. Orang maling aja kalau pencuri kalau udah ditangkap polisi juga pasti ngaku bukan maling kan ini. Berapa luas tanahnya bang sebenarnya? Luas tanah 2,7, 200.700. Ini akan dibuat apa bang? Ini sesuai peruntukannya. Buat apa bang? Peruntukannya nanti ada bangunan tuh disewakan. Iya. Oh gitu. Ya. Seperti rumah susun atau bagaimana bang? Atau apartemen? Nah itu saya kurang tahu. Yang ada di UBGL tuh itu yang ngesahkan tuh. Udah lama ya? Udah lama, udah 20 tahun. Udah 20 tahun bu? Ini kenapa bu digusur bu? Saling. Nggak tahu masalahnya, kita juga belum dikasih pengarahan dan kasih ketahuan pak. Jadi marah-marah begini. Oh gitu. Ya kasihan anak-anak inilah marah mendetak inilah. Terutama tuh anak kecil tuh, asapnya udah pedes sekali tuh. 5 orang yang dianggap provokator ditangkap dan diamankan polisi Polsek Kemayoran Jakarta Pusat. Menurut petugas, 300 rumah atau bangunan liar yang berdiri di atas tanah negara seluas 2,7 hektar ini setelah dibongkar nantinya akan digunakan untuk bangunan resmi permanen. Meski kecewa, namun akhirnya para penghuni bangunan liar yang berjumlah lebih dari 500 orang meninggalkan tempat mereka. Dari Jakarta, Asben Menek, TV One mengabarkan.